Halo teman-teman, ini adalah video tugas ekonometrika regresi data panel yang dibawakan oleh kelompok 3. Yang pertama yaitu Misbahul Hair, Muhammad Ilham Syahputra, Muhammad Iqbal, Zaki Maulana, dan Ahmad Maulana Alfa. Data panel sering disebut juga sebagai data longitudinal. Data ini melihat observasi beberapa variabel cross-section dan memperhatikan data deret waktu yang digunakan atau time series. Dalam disiplin ilmu ekonometrika dan statistika, panel data mengacu pada data multidimensi yang umumnya melibatkan pengukuran selama beberapa periode waktu tertentu. Misalnya, kumpulan data panel dapat berupa kumpulan individu yang mengikuti sampel tertentu dari waktu ke waktu dan mencatat pengamatan atau informasi tentang setiap individu dalam sampel. Ini merupakan model data panel atau persamaan data panel, yaitu YIT sama dengan alpha plus alpha I plus XIT beta plus error IT. Dengan bilangan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, atau T sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini merupakan jenis model data. Ada 3, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan RAM, yaitu Random Effects Model. Nah, dari tiga model data tersebut, maka model regresi perlu diperhatikan, dianalisis, dan dihitung untuk menentukan model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi data panel, yaitu uji Chow test. Jika probabilitas lebih dari 5%, maka H0 diterima atau CHAM sesuai. Tetapi apabila probabilitas kurang dari 5%, maka H1 atau FEM sesuai. Yang kedua yaitu uji Hausman test, yang dimana jika probabilitas lebih dari 5%, maka H0 diterima, dan apabila probabilitas kurang dari 5%, maka H1 diterima atau FEM sesuai. Uji yang ketiga yaitu uji LM. Apabila probabilitas lebih dari 5%, maka H0 diterima, dan apabila probabilitas kurang dari 5%, maka H1 diterima atau RAM sesuai. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka software Fuse terlebih dahulu. Di sini, software yang saya gunakan adalah Fuse 12. Untuk membuka file baru dari Fuse, kita klik File, klik New, dan pilih Work File. Hal ini bertujuan untuk membuat dokumen baru. Pada menu ini, karena kita menggunakan data panel, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih data panel pada work file structure type, di mana kita memilih balance panel. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah memilih frekuensi. Frekuensi di sini sudah benar, yaitu annual, karena data yang kita gunakan adalah data tahunan. Kita masukkan start date, yaitu tahun kita memulai data pada tahun 2013. Dan untuk end date, kita isi dengan 2016. Pada kolom number of cross sections, kita mengisi tergantung berapa banyak objek penelitian yang kita teliti. Pada penelitian kali ini, data menggunakan 5 kabupaten kota, sehingga kita memasukkan angka 5 untuk number of cross sections. Sudah benar? Apabila sudah benar, maka kita klik OK untuk memasukkan data tersebut pada work file. Oke, saat sudah memasuki halaman seperti ini,
maka kita memilih objek. Klik objek, klik new object, dan klik data series. Name for object kita ubah menjadi Y untuk mewakili data dependent kita. Sudah mulai muncul Y, maka Y kita copy untuk memperbanyak data. Klik kanan pada Y dan klik kanan untuk paste. Setelah muncul objek copy seperti ini, kita namakan ini dengan X1 untuk menggambarkan variabel independen kita. Karena variabel independen kita ada 3, maka kita perlu paste sebanyak 3 kali untuk memasukkan data variabel independen. Yang selanjutnya adalah kita masukkan X2, klik OK, klik kanan, dan paste sekali lagi untuk memasukkan variabel independen 3 untuk X3. Setelah selesai seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data yang kita sudah dapatkan sebelumnya berupa data panel. Oke, setelah semua variabel ini sudah masuk, yang perlu kita lakukan adalah input data yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan adalah pencet Ctrl atau Ctrl, klik kiri pada Y, klik kiri X1, X2, dan X3. Selanjutnya yang kita perlukan adalah klik kanan, klik Open, dan klik As Group. Ini akan menampilkan tabel panel pada data di Fuse, di mana hal selanjutnya yang kita lakukan adalah klik Edit. Klik Edit bertujuan untuk kita memasukkan input data yang kita inginkan, di mana datanya sudah kita tersedia lewat Excel. Di sini, data Excel yang kita masukkan hanya dari Y sampai ke X, di mana sudah dijelaskan sebelumnya, datanya adalah PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah lahan pertanian. Selanjutnya kita blok data dari sini, klik copy, dan kita masukkan pada tabel panel yang ada di aplikasi Fuse. Kita paste. Dan sudah muncul data pada aplikasi Fuse yang kita inginkan. Selanjutnya kita close. Baik, setelah kita sudah input data yang kita inginkan pada data tabel panel di Fuse, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengestimasi model apa yang kita gunakan untuk meregresi data panel. Sebelumnya, model yang sudah kita atur pada regresi data panel itu ada 3, yaitu apakah itu common effect model, fixed effect model, atau random effect model. Yang akan kita coba untuk cari model mana yang paling tepat untuk digunakan pada penelitian kali ini. Pertama-tama akan kita cek dulu untuk common effect model. Yang pertama kita lakukan adalah blok Y dengan menggunakan atau memencet tombol kontrol terlebih dahulu, klik X, X2, dan X3. Selanjutnya adalah kita klik kanan, pilih Open, dan pilih as Equation. Di sini akan terlihat equation estimation di sini, di mana persamaan ini harus kita ubah terlebih dahulu. C sebagaimana konstanta dipindah di depan Y untuk menyesuaikan persamaan pada regresi ini. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mengecek panel options untuk menentukan apakah itu common effect, random effect, atau fixed effect. Karena common effect, maka yang perlu kita pilih adalah none untuk cross section dan none untuk period. Sudah benar untuk seperti ini, maka kita klik OK untuk melihat model common effect modelnya.
Terlihat di sini untuk hasil dari common effect model. Untuk menjaga agar model ini tidak terhapus, maka yang perlu kita lakukan adalah freeze equation ini terlebih dahulu. Sesudah kita freeze, untuk keperluan selanjutnya, kita title atau kita beri judul untuk persamaan ini sebagai common effect model atau CEM. Kita klik OK dan kita jauhkan terlebih dahulu untuk memudahkan. Selanjutnya, kita tutup terlebih dahulu untuk equation ini karena sudah kita freeze sebelumnya. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek fixed effect model terlebih dahulu pada persamaan. Dengan caranya sama, yaitu memencet tombol CTRL atau kontrol terlebih dahulu, klik Y, klik X1, klik X2, dan klik X3. Selanjutnya, klik Open dan Open as Equation. Sebenarnya caranya sama teman-teman semua. Yang membedakan hanyalah apakah itu RAM, apakah itu FEM, apakah itu SEM dengan cara panel option yang berbeda. Di sini kita ubah terlebih dahulu C-nya untuk di depan Y sebagai konstanta dalam persamaan. Selanjutnya kita buka panel option dan kita ubah untuk cross section dengan fix karena di sini kita akan menggunakan persamaan untuk fixed effect model atau FEM. Klik OK dan di sini akan keluar hasil analisis untuk fixed effect model. Kita freeze terlebih dahulu agar equation-nya tidak hilang dan seperti common effect tadi akan kita namai equation ini dengan fixed effect model atau FEM. Klik OK. Kita jauhkan. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui equation untuk fixed effect model dan common effect model, selanjutnya adalah melakukan Chow test, di mana hal ini bertujuan untuk mengetes atau memeriksa persamaan model kedua ini yang mana yang paling tepat, apakah menggunakan FEM atau menggunakan SEM atau common effect atau fixed effect. Oke. Setelah kita dapatkan untuk persamaan FEM atau fixed effect model, untuk melakukan uji Chow, kita harus mengklik terlebih dahulu equation untuk fixed effect model, di mana hal ini sama. Ini adalah work file yang sebelumnya kita freeze dan ini adalah FEM atau fixed effect model. Selanjutnya, kita klik view untuk melakukan uji tes pada fixed effect model kali ini, di mana hal ini bertujuan untuk menseleksi yang mana yang lebih tepat untuk digunakan. Selanjutnya, untuk melakukan Chow test, kita pilih view dan klik fix random effect testing. Di dalam sini kita melihat redundant fixed effect atau likelihood ratio. Klik kanan dan klik kiri. Di sini akan muncul untuk Chow test kita pada persamaan atau model fixed effect model, di mana terlihat di sini untuk probabilitasnya kurang dari alfa 0,05 atau 5%, yaitu 0,0259. Dari uji ini, kita dapat melihat bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hal ini menyatakan bahwa fixed effect model tepat untuk dipakai dalam model persamaan. Ini adalah hasil dari Chow test. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan tes Hausman atau Hausman test, di mana hal ini bertujuan untuk menentukan apakah lebih tepat menggunakan model fixed effect atau random effect. Yang pertama kita lakukan adalah mencari random effect model terlebih dahulu.
Sama seperti step sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah kontrol, klik Y secara berurutan, klik X1, X2, dan X3. Selanjutnya adalah kita klik kanan, open, dan open as a question. Di sini, C kita ubah menjadi Y, C, X1, X2, dan X3 untuk menyesuaikan konstanta. Dan juga kita klik panel options, karena panel options kita bertujuan untuk memunculkan model random effect model atau RAM, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah cross sections dari non menjadi random. Setelah kita ubah menjadi random, kita klik OK, dan akan muncul untuk random effect model pada sheet work file FQs kita. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan adalah kita freeze, dan untuk keperluan lebih lanjut, equation ini akan kita namai dengan RAM atau Random Effect Model. Kita klik OK, dan kita kepinggirkan terlebih dahulu untuk memudahkan. Di sini terlihat Random Effect Model, yang mana selanjutnya adalah kita lakukan pengujian Houseman atau tes Houseman test, di mana hal ini juga sama stepnya dengan show test, yaitu klik view pada equation RAM kita sebelumnya. Selanjutnya kita pilih fix random effect testing, dan kita klik untuk Houseman test atau correlated random effects. Kita klik di sini dan akan muncul untuk Houseman test, di mana probabilitas yang muncul di sini adalah 0,0015 atau kurang dari alfa 0,05 atau 5%. Hal ini menandakan bahwa Houseman test pada random effect model itu sudah tepat. Oke. Setelah kita sudah melakukan tes correlated random effect Houseman test, maka yang perlu kita lihat adalah probabilitasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, probabilitas pada tes Houseman itu adalah 0,0015, di mana ini kurang dari 0,05 atau 5% alfa, di mana ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dari hasil tes ini dapat disimpulkan bahwa fixed effect model itu tepat untuk digunakan pada regresi. Dari hal tersebut, kita buka equation tabel pada model FEM atau fixed effect model kita, di mana dapat kita baca pada persamaan di sini dapat disimpulkan bahwa persamaannya adalah Y sama dengan min 4056379 ditambah 15,53840 X1 dan min 3 332,0105 ditambah 47359,92 untuk persamaan regresi ekonometrikanya. Di sini dapat kita lihat bahwa C, X1, X2, dan X3 dapat menggambarkan hubungan, di mana X1 ini menggambarkan bahwa penduduk yang ada di Kabupaten Sleman itu mempengaruhi pendapatan PDRB daerah sebesar nilai koefisien dari X1. Selanjutnya, X2 itu ternyata mempengaruhi secara negatif, dan X3 yaitu jumlah industri itu mempengaruhi secara positif, di mana R square-nya dapat tergambar pada 0,830771, di mana hal ini digambarkan sebagai model ini dapat menggambarkan kejadian atau penelitian yang ada
Di PDRB Kabupaten Sleman itu dapat digambarkan sebanyak 83% melalui variabel ini, di mana sisanya yaitu 17% digambarkan melalui variabel-variabel lain.